lagi dengan saya Mamang Kelinci ya. Masih di channel ini Usherman yang insya Allah membahas segala sesuatu tentang kelinci ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya ingatkan dulu buat teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Dan langsung saja untuk video kali ini saya akan mencoba membahas tentang kelinci Bligone. Nah, itu karena banyaknya ada beberapa lah pertanyaan yang menanyakan, Kang, apa sih ciri-ciri kelinci Bligone ya? Apalagi kalau sekarang ada juga tuh katanya Bligone super dan segala macam lah. Nah, oke. Mungkin di sini saya akan menjawab sesuai pemahaman saya aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang berbeda pendapat ya tidak menjadi masalah ya. Atau mungkin ada yang lebih benar ya tinggal dikoreksi saja lah. Nah, jadi kalau menurut saya ciri-ciri kelinci Bligone itu secara penampilan bisa dianggap tidak ada ciri-cirinya. Karena apa? Karena sepemahaman saya tidak ada jenis kelinci Bligone, tidak ada kelinci jenis Bligone ya. Yang ada itu kelinci yang dibeligonkan. Nah, apa artinya? Jadi Bligone itu kalau misalkan teman-teman googling ya ke simbah Google, Bligone itu dari kata dari bahasa Sanskerta ya. Jadi dari kata bligen atau dua gen. Jadi artinya Bligone ini adalah atau kelinci Bligone ini adalah hasil persilangan dari dua jenis kelinci yang berbeda. Nah, dan itu tidak hanya di kelinci saja. Kalau tidak salah di kambing pun ada ya. Jadi dari persilangan dari kambing etawa dengan kelinci lokal atau kacangan. Ya, kelinci kacang lah. Nah, terus Bligone ini bagaimana kalau di kelinci gitu? Ya salah satu misalkan contohnya misalkan jenis NZ kawin dengan Rex ya, misalkan. Nah itu anaknya ya bisa disebut Bligone, karena hasil dari perkawinan dua jenis yang berbeda. Jadi terus apa saja sih yang bisa disebut Bligone? Perkawinan dari jenis kelinci apa saja? Ya dari semua jenis kelinci. Yang jelas yang penting jenisnya berbeda itu udah disebut Bligone. Tapi catatannya bukan jadi jenis Bligone ya, bukan jadi kelinci jenis Bligone. Nah terus bagaimana dengan kelinci yang hasil persilangan dulunya? Tapi sekarang udah diakui di Arba misalkan ya, kita ambil contoh misalkan kelinci Holland Lobe, yaitu memang dulunya dari apa ya, persilangan dari dua jenis yang berbeda ya, tapi tidak simsalabim disilang jenis A misalkan dengan jenis B itu langsung genetiknya itu stabil seperti sekarang. Itu tidak simsalabim dan membutuhkan waktu bisa jadi ya, yang jelas tidak sebentar, bisa jadi puluhan tahun untuk mencapai SOP yang diinginkan gitu. Jadi mereka benar-benar menyeleksi dengan ketat gitu, dengan recording yang ketat, jadi ada pencatatannya gitu, jadi tidak simsalabim. Nah begitu sudah stabil itu masih ada proses lagi untuk diakui, jadi memang prosesnya panjang. Jadi tidak simsalabim jenis A dikawin dengan jenis B, anaknya udah didapat kelinci yang sekarang. Jadi tidak seperti itu. Nah, kalau yang sudah stabil dan sudah diakui genetiknya genetiknya sudah stabil dan sudah diakui, yaitu sudah tidak kita sebut Bligone lagi ya teman-teman. Jadi itu udah jadi jenis tertentu. Nah, ini jadi tidak ada jenis kelinci Bligone ya. Tidak ada kelinci jenis Bligone, yang ada itu kelinci yang dibligonkan atau disilangkan.
Nah, terus hasil persilangan yang umum kalau di kita ya, yang yang paling banyak itu seperti apa? Ya itu memang akhirnya jadi apa ya namanya? Jadi banyak lah model, berarti banyak modelnya. Paling mudah sih kalau yang paling mudah ditemuin misalkan yang kalau yang jenis-jenis medium ya, misalkan NZ kali rek ya, itu jadi semacam kelinci lokal biasa lah, atau ada yang bilang Australia, atau ada juga yang muncul seperti kelinci jenis lionhead. Nah itu bisa, kalau di daerah saya biasanya disebutnya topengan. Jadi kelinci bulunya dan bentuknya seperti kelinci lokal, tapi biasanya ada bulu-bulu panjangnya. Ya bagaimanalah kelinci lionhead seperti itu. Kalau yang jenis medium atau ada juga yang misalkan bulunya lebih, misalkan enjet kali rek, bulunya ikut ke rek, ya bisa saja. Makanya seperti di awal saya bilang tidak ada ciri-cirinya. Nah terus ada lagi yang paling susah, misalkan yang kelinci yang misalkan sama-sama giant. Kita ambil contoh misalkan Flemish Giant sama German Giant. Nah itu paling susah dikenalinya, karena bisa aja bentuknya itu lebih ke Flemish Giant atau sebaliknya ke German Giant, atau diantara keduanya. Yang jelas sama-sama besar itu pasti. Kemungkinannya kemungkinan sama-sama besarnya itu pastilah. Nah jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya semua jenis berbeda yang disilangkan ya itu bisa disebut Bligon, dengan catatan bukan jadi kelinci jenis Bligon, tidak ada jenis Bligon ya. Nah jadi itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah harap dimaafkan dan mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.